Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi.
hukum Tuhan bagi kita pada malam Natal saat ini tertulis pada Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi. Pengampunan dosa serta janji keselamatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi.
Israel pada peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus saat ini tertulis pada Kisah Rasul 13 ayat 21 sampai 25. Kita baca secara responsorial. Kami yang pertama, kemudian nanti yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita mendengar KOR Remaja HKBP Cimangges. Kita lanjutkan, kita menyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar Kor Naposo HKBP Cimanggis. Keselamatanmu sudah datang, telah lahir Raja Damai. Oleh karena itu, marilah memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan buku nyanyian nomor 54, Malam Kudus. Ku
Raja Damai. Sungguh Dia telah menjadi manusia demi keselamatan kita. Janjinya yang dahulu telah digenapi. Sambutlah Dia, harta yang paling mulia bagi kita, yakni keselamatan kita. Berpeganglah teguh pada pengharapan, karena Dia setia yang menjanjikannya. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua.
Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita sebagai renungan di Natal tahun ini, atau malam Natal di dalam tahun 2022 ini, didasarkan pada kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ada ungkapan orang bijak yang mengatakan small is beautiful. Kecil itu indah. Tapi menurut saya, ungkapan small is beautiful ini tidak dapat diletakkan terhadap segala hal. Misalnya saja, ada pembagian uang. Kalau kita diberikan bagian yang paling kecil, saya yakin itu bisa mengurangi sukacita kita. Atau dalam hal lain, jikalau kita dinilai sebagai orang yang kecil atau dipandang rendah sebagai orang yang kecil, itu pun tidak mengenakkan dalam kehidupan ini. Karena memang kecil itu sering tidak dianggap. Kecil itu sering dilihat, dipandang sebelah mata. Namun di Natal hari ini sebaliknya, kita semua diarahkan untuk benar-benar memperhatikan yang terkecil itu. Semua umat sekarang diarahkan supaya matanya tertuju kepada kata yang terkecil itu. Dan kabar sukacita Natal justru berasal atau dimulai dari yang terkecil tadi. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dan Mesias yang lahir itu di kota yang terkecil di antara Yehuda. Ada Betlehem, kemudian di Betlehem ada kota yang kecil lagi namanya Efrata. Dari sana datangnya atau berasalnya Raja Mesias, Sang Juru Selamat itu. Inilah Tuhan Yesus Kristus yang sedang kita rayakan pada hari ini. Maka Nabi Mika menubuatkan itu dahulu, bahwa akan datang seorang Mesias dari sebuah kota yang terkecil, yang tidak dianggap dan dianggap penting oleh orang banyak. Itu direalisasikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir itu. Maka bersukacitalah pada Natal hari ini karena 3 pesan berikut ini. Yang pertama, Natal adalah lahirnya Sang Pembebas. Keadaan saat teks ini, umat Tuhan yang ada di kota Samaria, itu Israel Utara, dengan umat Tuhan yang ada di Yerusalem atau Yehuda, ini sebagai Israel Selatan, sedang berada dalam situasi tidak baik-baik saja. Secara spiritual mereka mengalami krisis spiritual.
Karena apa? Ini didukung oleh para pemimpin-pemimpin pada zaman itu. Banyak yang sudah memerintah, melawan Allah, menantang Allah. Mereka malah tidak peduli lagi dengan Tuhan Allah. Ini berakibat penduduk yang ada di daerah kerajaan itu, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, juga akhirnya ikut-ikutan, tidak lagi setia kepada Allah, tapi mereka pergi menyembah Allah lain. Semua itu mengakibatkan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka hukuman. Nah, penderitaan dan hukuman yang akan mereka terima itu, sebelum terjadi, terlebih dahulu memberikan janji keselamatan. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika pada teks ini. Tindakan-tindakan mereka yang penuh dengan kejahatan, tindakan-tindakan ketidakadilan, karena para pemimpin pada saat itu bukan lagi sebagai pengayom, mereka malah menjadi penindas terhadap orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang rendah, anak yatim piatu, janda dan orang pinggir. Mereka menjadi penindas terhadap orang-orang lemah ini. Maka di situasi seperti itulah Tuhan memberikan janji. Karena bangsa itu sudah diancam kehancuran dan penderitaan, Asyur sudah siap-siap mau menghantam mereka, maka hanya sedikit lagi harapan yang ada pada mereka. Maka melalui Nabi Mika, Tuhan memberikan sebuah pengharapan yang baru bagi umat itu. Pengharapan bahwa seorang pemimpin, seorang pembebas akan datang memimpin mereka. Dan kedatangan sang pemimpin dan sang pembebas ini datangnya dari sebuah kota yang tidak diperhitungkan. Datangnya dari sebuah kota yang tidak terlalu dianggap oleh orang-orang di zaman itu. Mereka tidak pernah menghiraukan kota Efrata ini. Mereka tidak pernah memasukkan dalam daftar yang perlu dikunjungi atau yang perlu didoakan kota Efrata ini. Tapi Tuhan menubuatkan melalui Nabi Mika, sang pembebas itu atau pemimpin itu akan berasal dari kota yang tidak diperhitungkan dan tidak dianggap oleh orang banyak ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ini semua bukan tanpa alasan. Ini dilakukan bukan tanpa sengaja, tapi sebaliknya Tuhan dengan sengaja membuat ini. Dibuat sedemikian demi menekankan keberpihakan Dia yang akan datang itu. Tuhan membuat cerita sedemikian hendak menegaskan bagaimana kelak keberpihakan Dia sang pembebas yang telah lahir dan yang datang ke dunia itu. Dia datang terlebih dahulu bagi mereka orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak dianggap. Kita ingat peristiwa kelahiran Yesus. Dia lahir di kandang domba, di sebuah tempat yang kemungkinan kebanyakan orang tidak suka untuk lama-lama tinggal di sana. Kemudian dalam kisah selanjutnya kita tahu, kelompok masyarakat yang pertama sekali melihat bayi yang lahir itu adalah para gembala. Di tengah-tengah masyarakat, strata sosial gembala itu sangat rendah. Jikalau ada dalam sebuah perkumpulan masyarakat ada musyawarah, maka pendapat para gembala itu tidak diperhitungkan. Tetapi peristiwa Natal kita tahu dan menyaksikan kedatangan sang pembebas yang lahir itu. Pertama sekali adalah bagi mereka orang-orang lemah, gembala upahan, mereka yang tidak istimewa di tengah-tengah masyarakat. Inilah sukacita Natal bagi kita pada tahun ini, bahwa Allah membuat kita istimewa. Kelahirannya di dunia ini sebagai wujud nyata bahwa kita ini adalah istimewa di hadapan Tuhan Allah. Dia membebaskan kita dari kotornya dosa. Dia membebaskan kita dari hinanya akibat dosa. Itu karena satu alasan, karena hidupmu istimewa di hadapan Tuhan. Maka kita bersuka cita pada perayaan Natal karena kita tahu aku ini istimewa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Dia datang dan lahir di tengah-tengah dunia ini. Maka seiring dengan itu jugalah
Sebagai orang-orang yang telah merayakan Natal, janganlah memandang rendah orang-orang kecil yang ada di sekelilingmu. Janganlah meremehkan orang-orang kecil yang ada di sekelilingmu. Sebagaimana sang pembebas yang datang itu mempedulikan dirinya, hidupnya kepada orang-orang kecil dan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Harusnya kehadiran orang-orang yang telah merayakan Natal juga demikian. Dia akan pergi ke tengah-tengah dunia ini, menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, dan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Berpihaklah bagi mereka, sebagaimana Tuhan berpihak dan peduli kepada kelompok masyarakat yang demikian. Pesan Natal yang kedua pada hari ini adalah, Natal adalah datangnya Sang Gembala. Sang pembebas sekarang disebut datangnya Sang Gembala. Seperti saya sebut di awal tadi, para pemimpin-pemimpin Israel sudah melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan dalam kepemimpinan. Mereka tidak lagi mengayomi, menjaga dan menjamin kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Sebaliknya mereka tampil sebagai penindas, bahkan pemangsa bagi semua masyarakat yang telah dipimpin oleh mereka. Tentu ini sangat mendukakan hati umat. Maka ketika ada kabar mengatakan akan datang Sang Gembala, itu menumbuhkan sukacita dan pengharapan yang baru bagi umat Tuhan. Disebutkan pada teks kita, Dia bertindak dan menggembalakan menggunakan kekuatan Tuhan. Dia bertindak dan menggembalakan. Ini adalah akronim atau ungkapan yang mau menunjukkan yang datang ini adalah gembala yang benar, gembala yang baik. Kita tahu Yesus pernah menyaksikan itu. Dalam Yohanes 10 ayat 11 Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenali kita semua domba-dombanya. Apa yang menjadi kebutuhanmu, kelemahanmu, pergumulanmu, semua diketahui Dia Sang Gembala yang telah hadir itu. Dia peduli dan memelihara kehidupan kita. Apa yang menjadi kepentingan dan keperluan dalam kehidupan ini. Kita tahu Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenali semua domba-dombanya. Dia mengasihi dan senantiasa menuntun kita semua domba-dombanya. Dia menuntun kita ke air yang jernih dan tenang. Dia menuntun kita ke tempat yang berumput hijau. Dengan kata lain, di dalam Dia kita memperoleh jaminan kesejahteraan. Di dalam Dia kita memperoleh jaminan kehidupan. Sang Gembala yang datang dan yang lahir itu disebutkan datang atau lahir di kota Bethlehem. Bethlehem itu datang dari dua kata, Bet dan Lehem. Bet artinya rumah, Lehem itu artinya roti. Maka Bethlehem artinya rumah roti. Ketika kita datang sekarang merayakan Natal Yesus Sang Gembala yang lahir di Bethlehem itu artinya setiap orang yang datang ke Bethlehem, dia datang hendak menerima roti dari Tuhan, yaitu roti kehidupan. Bukan roti yang hari ini ada, besok semuanya tenaganya habis. Tapi roti yang bertahan untuk selama-lamanya, yaitu kehidupan yang kekal yang akan dianugerahkan kepada kita semua. Bersukacitalah, Sang Gembala itu menjamin hidupmu. Dia datang memberimu roti kehidupan. Yang ketiga, ini yang terakhir. Pesan Natal bagi kita di tahun ini, Natal adalah datangnya Sang Raja Damai. Kita tahu kejatuhan manusia ke dalam dosa itu telah mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan. Itu mengakibatkan manusia diusir dari Taman Eden, dari Taman Firdaus. Seluruh usaha kita perbuat itu tidak sanggup membuat kita lepas dari hukuman karena dosa. Itu sebabnya Tuhan akhirnya turun tangan. Dia datang ke bumi ini, lahir menjadi manusia. Tuhan turun tangan. Dia hendak memperbaiki hubungan kita yang sudah rusak itu.
Tuhan turun tangan. Dia mau berjabat tangan kepada kita semua, mau berdamai denganmu di dalam kehidupan ini. Maka jikalau Tuhan sedemikian, Dia turun tangan dari singgasananya, Dia hendak berjabat tangan denganmu sekarang, mau berdamai denganmu, masakan engkau masih melipat tanganmu? Harusnya kita meraih tangan Tuhan, berjabat tangan dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, supaya kehidupan kita pun di dunia ini penuh dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, damai itu berasal dari kata shalom di dalam perjanjian lama ini. Shalom atau damai sejahtera itu adalah sebuah keadaan yang bebas tanpa gangguan dari penderitaan, dari kekerasan, dari sakit penyakit, dari perpecahan. Damai sejahtera itu adalah hidup selaras dan serasi, hidup penuh dengan sejahtera. Hiduplah di dalam shalom setiap hari. Ketika peristiwa Natal ini mengingatkan kita bahwa Raja damai itu telah lahir, maka harusnya kita senantiasa hidup di dalam shalom di setiap keadaan, di setiap waktu yang kita lalui di tengah-tengah kehidupan ini. Berdamai dengan semua orang, berdamai dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang di samping kita, orang-orang yang seatap dengan kita, orang-orang yang sepekerjaan dengan kita, dengan siapapun yang bertemu dengan kita, senantiasa memancarkan damai sejahtera di setiap keadaan. Bapak Ibu, saya kira kita pernah mendengar kisah nyata pada peristiwa Perang Dunia yang pertama sekitaran tahun 1914. Khususnya ketika di peperangan di medan perang antara Inggris dan Jerman. Dikabarkan tepat pada malam Natal tanggal 24, tentara Inggris di base campnya mendengar suara nyaring tentara Jerman bernyanyi di tempat mereka dengan nyanyian Stille Nacht, Silent Night atau Malam Kudus. Nyanyian yang dinyanyikan oleh tentara Jerman di base campnya seketika mengubah suasana perang pada malam hari itu. Pelan-pelan tentara Inggris keluar dari base campnya. Demikian tentara Jerman keluar dari base campnya. Akhirnya mereka bertemu di medan perang itu. Mereka bernyanyi bersama dengan penuh sejahtera. Mereka menikmati malam Natal itu dengan senang dan dengan bahagia. Tidak berhenti sampai di situ. Besoknya tanggal 25, damai itu berlanjut. Mereka semua tentara Inggris dan tentara Jerman saling tukar kado satu dengan yang lain, tukar rokok satu dengan yang lain. Mereka menghabiskan hari bermain bola bersama pada tanggal 25 itu. Begitu damainya. Suasana perang tiba-tiba berubah menjadi damai. Tetapi sayangnya Bapak Ibu saudara-saudari, tanggal 25 sore ada aba-aba dari komandan. Semua tentara kembali ke base campnya. Kemudian setelah kembali, gencatan senjata kembali dilanjutkan. Perang berlanjut di Perang Dunia Pertama. Damai itu hanya terjadi 24 malam dan 25. Ini yang saya sebut tadi. Janganlah kiranya damai sejahtera ini hanya hadir di hatimu di tanggal 24 dan 25 ini. Atau kita perlebar sedikit hanya di bulan Desember ini. Tapi biarlah setiap saat, di segala keadaan yang kau lalui, senantiasa hidup dalam damai sejahtera Allah. Berdamai dengan semua, berdamai dengan alam semesta. Maka pada saat itulah kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan sudah lahir di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas bukti cinta kasih-Mu yang besar. Anak-Mu Yesus Kristus telah lahir di dunia ini. Ini menjadi tanda datangnya Sang Pembebas yang membebaskan kami dari belenggu dosa, yang membebaskan kami dari ikatan-ikatan dunia. Ketika dunia ini memandang rendah kepada kami, menganggap kami kecil dan meremehkan kami. Tetapi bagimu kami istimewa. Itu sebabnya Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia. Terima kasih ya Yesus yang telah lahir di dunia ini.
karena Engkau telah menjadi pembebas bagi kami. Engkau juga menjadi gembala yang baik bagi seluruh umat-Mu, yang akan memelihara, menjamin kesejahteraan, dan menuntun langkah kami supaya kami tidak tersesat. Terima kasih ya Yesus yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Oleh-Mu kami memperoleh damai sejahtera. Maka hubungan kami menjadi baik kembali dengan Allah di dalam-Mu. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu itu memenuhi hati seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini. Sehingga kami dapat menunjukkan damai sejahtera kepada semua orang, kepada alam semesta, di setiap saat, di setiap keadaan. Ya Tuhan, janganlah biarkan kiranya damai sejahtera ini dirampas apapun yang ada di dunia ini oleh keinginan daging dan keinginan-keinginan duniawi ini. Tapi biarlah damai sejahtera ini tinggal tetap di dalam hati kami dan dapat kami pancarkan kepada semua orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, terima kasih atas keberpihakan-Mu kepada kami, atas kepedulian-Mu atas umat ini. Inilah doa kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua untuk STT dan Sekolah Pendeta HKBP dan amplop Natal.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.